global dengan konseling modernitas, konseling ramah budaya. Ini ada video dan konstruktivitas. Penulisnya adalah saya sendiri dan rekan saya Gunanto, Cindy Asli Profesi berhalangan untuk hadir. Latar belakang kenapa saya membuat makalah ini dari judul bahwa menjawab tentang globalisasi ini dengan modernitas, bahwa globalisasi ini merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat kita tolak, yang mana bahwa globalisasi memberikan dampak positif kepada semua individu dan juga memberikan dampak negatif. Nah, dampak negatif ini tentu akan mempengaruhi perkembangan individu, yang mana apabila tidak diinvestasikan atau dibantu maka akan mengalami kemunduran dan kefatalan bagi perkembangan individu tersendiri. Nah, salah satu layanan yang dapat memberikan bantuan pada individu itu adalah layanan konseling. Nah, dalam konseling selama ini didimensi oleh teritori dari barat dan dalam aplikasi lapangan kerap mengalami hambatan sebab banyak yang kurang sesuai dengan budaya masyarakat. Karena pendekatan konseling, pendekatan konvensional sampai pendekatan postmodern itu tidak semua dapat mengatasi semua permasalahan yang dihadapi oleh individu, yang mana permasalahan individu ini semakin kompleks dengan adanya perkembangan globalisasi, apalagi yang kemarin kita dengarkan tantangan megatrend. Nah, dengan adanya pendekatan budaya diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan individu. Nah, salah satu pendekatan konseling berbasis budaya Indonesia yang saat ini telah dikembangkan oleh salah satu dosen Universitas Negeri Malang, yaitu model konseling kipas. Yang konseling berbasis budaya Indonesia selain ini adalah sebelum konseling model kipas adalah konseling Pancawasita. Model kipas merupakan konseling yang ramah budaya, yang mana harapan dari pengembang model ini memudahkan konselor untuk mengaplikasikannya. Karena selama ini pendekatan konseling itu sulit untuk digunakan atau diaplikasikan oleh para konselor di Indonesia karena bertentangan dengan nilai-nilai atau budaya yang dimiliki oleh konselor itu sendiri. Nah, pengembang model kipas adalah Pak Pandi, ini mungkin yang alumni Bukit juga tahu, beliau adalah dosen Universitas Negeri Malang, yang mana beliau ini mengembangkan model kipas berangkat dari pengalaman pribadi sebagai konselor, sebagai pendidik, kemudian juga pengalaman reflektif kesan-kesan terhadap apa yang terjadi dalam dunia bimbingan konseling, khususnya konseling, kemudian juga menggunakan metode hermeneutika. Jadi mencari dan menemukan sendiri model ini dengan pendekatan kualitatif, pengalaman real dari beliau. Nah, untuk itu dalam makalah ini saya ingin meninjau seperti apa atau bagaimana konstruk kipas itu. Model kipas merupakan singkatan atau akronim dari konseling, intensif, progresif, adaptif terhadap struktur. Jadi akronim dari kipas ini, konseling di sini adalah konseling dalam setting pendidikan. Harapannya bahwa model ini dapat digunakan dalam setting pendidikan, namun tidak menutup untuk bisa digunakan dalam setting luar pendidikan atau setting luar sekolah. Kemudian intensif, bahwa bagaimana upaya dalam proses konseling menggunakan berbagai usaha untuk mencapai hasil konseling yang optimal. Progresif, berarah pada kemajuan, dan adaptif, di mana konselor diharapkan dapat adaptif ini kita yang mendukung sistem, bukan berarti sistem yang mendukung kita. Mana kita menyesuaikan apa harapan-harapan atau tuntutan lingkungan dan konselor harus cepat tanggap untuk merespon apa yang dibutuhkan oleh lingkungan, kita mampu untuk memenuhinya. Jadi bukan sistem yang mendukung kita, tapi harapannya bagaimana kita menyesuaikan diri dengan tuntutan sistem tersebut. Jadi kita harus proaktif, bukan menunggu apa yang dimiliki oleh sekolah atau yang difasilitasi oleh sistem pendidikan itu sendiri, tapi bagaimana kita menyesuaikan diri atau memenuhi itu. Kemudian struktur di sini terkait dengan struktur statis dan struktur dinamis, di mana struktur statis terkait dengan manajemen BK itu sendiri terdiri dari 3 komponen: administrasi, kurikulum, dan bimbingan dan konseling itu sendiri. Kemudian secara dinamis, bagaimana supaya bimbingan konseling bisa teraplikasi dengan baik, dilengkapi dengan peran dan tugas tanggung jawab dari konselor itu dikolaborasi dengan staf-staf struktur kepengurusan bimbingan dan konseling itu sendiri.
Nah, perumusan konstruk KIPAS ini menggunakan pendekatan eklektik. Jadi, bagaimana Prof. Andi meramu model KIPAS ini? Ini menggunakan pendekatan eklektik. Jadi, memang pendekatan utamanya adalah pendekatan postmodern konstruksionis. Beliau menggunakan berbagai pendekatan dalam meramu model KIPAS. Nah, beliau menyebutnya heavy eclecticism atau pendekatan yang gembira gitu ya. Nah, konstruk KIPAS ini kalau saya analisis hampir sama dengan konstruk konseling pada umumnya menurut Gerald Corey. Mulai dari misalnya pendekatan konseling psikoanalisis dan yang lainnya, yang mana struktur model KIPAS itu mulai dari hakikat manusia yang terdiri dari struktur kepribadian sehat, tidak sehat, mengubah tingkah laku itu meliputi hakikat model KIPAS itu sendiri, tujuan konseling KIPAS itu dan prosedurnya. Jadi secara umum strukturnya hampir sama, hanya saja sub struktur dari KIPAS itu mengandung unsur-unsur budaya. Nah, kalau kita lihat dari hakikat manusia, beliau meramu dari hakikat manusia itu dari hakikat manusia Indonesia, itu manusia Indonesia yang seutuhnya, yang kembali kepada Pancasila. Nah, beliau memaknai manusia Indonesia, hakikat manusia Indonesia itu seperti apa? Yaitu pribadi yang memiliki potensi atau aset positif. Jadi sangat humanistik sekali memandang manusia itu memiliki aset positif yang dapat mengembangkan diri, realistis, logis, sosial, dan religius. Kenapa semua aspek ini masuk terkait dengan hakikat manusia Indonesia itu sendiri, yang mana mayoritas di Indonesia itu adalah Muslim. Jadi semuanya itu terkait. Struktur kepribadian sehatnya dilihat bahwa struktur dalam model KIPAS itu tersendiri, akronim KIPAS itu sangat lekat. Coba kita perhatikan, kepribadian sehatnya itu adalah K, keterampilan hidup produktif, intelijen atau cerdas, berpikir kreatif, P-nya itu piawai, penuh daya, A analisis, dan sensitif pada norma. Dan sebaliknya kepribadian tidak sehat adalah kebalikan dari pribadi tidak sehat. Jadi unsur-unsur KIPASnya itu, KIPASnya itu masih sangat melekat. Yang saya tanda merah. Selanjutnya posisi diri. Posisi diri dalam konstruk KIPAS ini sama dengan karakter konselornya. Kenapa beliau memilih nama posisi diri? Posisi diri ini terkait masih dengan kaitannya budaya, mengambil teori sosial budaya. Nah, KIPASnya ini masih melekat juga dalam struktur posisi diri ini. K itu adalah kawan. Bagaimana konselor memposisi dirikannya itu sebagai egaliter atau partner kawan, sehingga konseli itu tidak merasa ada perbedaan antara konselor dan konseli, tapi dia merasa teman, merasa friendly gitu konselornya. Inspiratif, menjadi inspirasi bagi konseli dan orang yang lainnya. Pamong ini diambil dari Ki Hajar Dewantara, diharapkannya bisa mengomongi ya, mengamong gitu. Kemudian altruis atau abdi diharapkan ya, komponen ini juga sebenarnya beliau ambil juga dari teorinya Rogers, kondisi-kondisi fasilitatif, dan teorinya Charcot, yang mana namun bagaimana beliau mengemasnya ini masih terkait dengan kaitannya dengan budaya Indonesia. Aslinya ini disebut abdi. Jadi posisi di konselor itu sebagai abdi, pelayan. Ya, yang mengambil dari salah satu sifat konselor yang dimiliki adalah altruis, kemudian sabar. Nah, teknik konseling yang digunakan dalam proses model KIPAS ini juga masih menggunakan teknik-teknik yang ada dalam konseling konvensional. Seperti terkandung dalam KIPAS kata, kalimat dukungan, interpretasi, kemudian pantulan, kemudian arahan, leading ini ya, kemudian saripati. Nah, KIPASnya itu masih melekat, yang mana dari 5 komponen ini memiliki makna-makna tersendiri yang terkait dengan KIPAS. Tema konseling, jadi tema konseling ini akan hampir sama, ada 4 bidang, misalnya pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, namun beliau membaginya tersendiri, misalnya karakter K, karakter I, identitas,
karakter ini lebih kepada bagaimana membantu. Tema yang dibahas itu terkait dengan kepribadian konseling, kemudian identitas, pekerjaan ini karir, kemudian akademik belajar, dan sosial. Nah, mekanismenya pun masih dekat dengan ciri kipas seperti kabar gembira. Nah, diharapkannya bahwa konseling itu bukan sesuatu yang menakutkan. Selama ini kan image konseling itu menakutkan bagi konseli, apalagi kalau misalnya dapat surat panggilan. Nah, kabar gembira ini merupakan surat undangan, yang mana surat undangan itu intinya adalah berupa karena kabar gembira ini diperoleh dari hasil assessment sebelumnya, hasil assessment terkait dengan kondisi peserta didik atau konsil yang akan kita layani. Nah, kabar gembira itu berupa surat undangan, intinya itu berupa informasi tentang potensi-potensi yang dapat dikembangkan oleh peserta didik, sehingga dia dan surat undangan itu harus diantar langsung tanpa perantara oleh konselor kepada konseli. Jadi dia merasa dihargai. Jadi itu yang dikatakan kabar gembira. Nah, kipas itu kan filosofinya membawa angin segar. Nah, diharapkannya kehadiran kipas ini mampu merubah image konselor negatif yang sama ini. Kemudian integrasi data dan internalisasi. Di sini kita mengumpulkan data terkait untuk melengkapi hasil asesmen yang sebelumnya. Selanjutnya perencanaan tindakan P. Hasil dari ini kan ada evaluasi langkah, perencanaan tindakan. A itu aktualisasi rencana tindakan, dan terakhir adalah celebration, perayaan kecil atau sertifikat. Nah, perayaan kecil itu terkait setelah dia mengalami keberhasilan dari hasil proses konflik itu, dengan perayaan kecil bisa mengucapkan syukur alhamdulillah, dan jika bisa itu bisa ditindaklanjuti dengan aktualisasi perencanaan bentuk-bentuk bahwa dia memang berhasil melakukan perubahan tingkah laku, dan wujud konkretnya memang betul-betul diberikan sertifikat untuk memberikan penguatan kepada konseling bahwa dia mampu merubah dirinya ke arah yang lebih baik. Ya, oke, permasalahannya oke, bagus sekali. Artinya ini bentuknya dengan cuma karakteristik kliennya seperti apa yang bisa dipakai ini. Iya, karakteristik kliennya kembali kepada karakter pribadi tidak sehat, keterampilan terpendam. Karena kita mengenal bahwa semua individu itu memiliki aset positif. Tentunya seperti itu kan ada indikasinya ya. Kayak apa orang-orang yang positif yang tadi terpendam. Oh iya, setiap kita tahu bahwa untuk menyusun program itu diawali dengan need assessment, dan tentunya dari hasil assessment itu akan diketahui